Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara, jumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin menyaksikan bahkan mendengarkan acara pada saat ini, saya percaya biarlah kekuatan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Tuhan untuk mengikat setiap pribadi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun, memimpin setiap pribadi kami Tuhan. Biar kebenaran firman pada saat ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan berbicara adalah terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Doa kami syukur kami Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, setiap kita pasti punya bahkan memiliki yang namanya rasa takut. Saya mengatakan bahwa semua rasa takut itu tidak bukan berarti rasa takut itu tidak penting, tapi rasa takut itu perlu. Tetapi rasa takut yang berlebihan itu amatlah sangat berbahaya bagi kita. Karena ketika kita memiliki rasa takut yang berlebihan, kita akan memiliki namanya panic attack, ya, kekhawatiran yang berlebihan. Ketika kita punya kekhawatiran yang berlebihan, kita tidak akan bisa membedakan mana akal sehat kita, ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang salah. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama. Saya kasih judul tentang diam, tenanglah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang memiliki yang namanya rasa takut. Tetapi kalau rasa takut itu berlebihan, itu sangat bukanlah hal yang biasa. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melihat keadaan yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada dalam perahu dan dia tidur di atas sebuah tilam. Di sini kita percaya bahwa bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang terjadi. Seperti yang kita lihat keadaan saat ini. Semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Semua orang yang mengalami yang namanya kekhawatiran. Di sini kita lihat apa kata murid-murid. Nah, sering kita alami juga seperti kita murid salah seorang murid berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perahu kalau saya boleh umpamakan adalah kehidupan kita. Perahu berbicara juga tentang pekerjaan kita. Perahu juga berbicara tentang rumah tangga kita. Perahu juga berbicara tentang perusahaan kita atau usaha kita. Perahu juga berbicara tentang pelayanan kita. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Badai itu adalah masalah. Badai adalah pencobaan. Badai juga bisa dikatakan sesuatu yang bisa merusak keadaan perahu kita.
Di sini kita akan belajar sama-sama. Akhir-akhir ini kita pasti merasa yang namanya kegoncangan, kita melihat ketakutan yang menggoncangkan rumah tangga kita, yang menggoncangkan usaha kita, yang menggoncangkan kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, sini kita lihat, jangan pernah, saya katakan bahwa jangan pernah mengambil apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di sini kita lihat sama-sama. Biarkan Tuhan mengambil alih perahu kita. Biarkan Tuhan yang mengemudikan perahu kita. Dia akan membawa atau mengarahkan perahu kita kepada suatu tempat yang tepat. Jangan biarkan diri kita mengambil tugas Tuhan. Yang kita punya tugas yang saat ini adalah percaya. Dan satu lagi, jangan takut. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, belajar dari Nuh, belajar dari Abraham. Nuh tidak memperdulikan keadaan situasi, dia hanya taat kepada Tuhan. Dia tidak akan takut. Abraham juga keluar dari tanah Aram menuju tanah perjanjian Tuhan. Dia hanya taat. Di sini kita lihat sama-sama. Jangan lihat badai, tetapi lihat siapa yang akan mengemudikan perahu kita. Kalau kita sudah membiarkan kemudi itu, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ambil alih pekerjaan Tuhan. Jangan sekali-sekali mengambil pekerjaan Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagian kita. Tugas kita seperti saya katakan pertama adalah jangan takut dan percaya. Jangan kita memiliki hati atau iman seperti murid-murid ini. Kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan kemudi itu Tuhan yang pegang. Biarkan kemudi itu Tuhan yang ambil alih. Suasana di sekitar boleh menakutkan, tetapi biarkan Tuhan yang mengendalikan. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Jangan rasa takut, karena dengan rasa takut itu memunculkan kekhawatiran. Kekhawatiran akan menutup iman kita, menutup mata rohani kita untuk melihat mujizat Tuhan yang Tuhan buat. Hanya yang kita lakukan, diam dan tenang. Karena di dalam diam, karena di dalam tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. So, saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, akhir-akhir ini apa yang kita hadapi. Perahu kita diombang-ambingkan oleh apapun. Seperti kata-kata di perahu adalah berbicara tentang keberadaan kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga, pelayanan kita. Mungkin sedang mengalami badai, mengalami yang namanya goncangan. Satu yang Tuhan minta adalah jangan takut. Seperti itu kita. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Letakkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Biarkan Tuhan yang menangkan badai. Karena Tuhan ada di dalam perahu kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Jika kita sudah mengundang Tuhan Yesus dalam perahu kita, biarkan Dia mengambil kendali. Tetapi kalau belum, mari undang Tuhan Yesus masuk dalam perahu kita. Biarkan Dia mengambil alih kemudi dan mengarahkan kita pada suatu tempat yang luar biasa indah. Dan saya yakin tempat itulah tempat perjanjian bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Suasana boleh menakutkan, suasana boleh mencekam Tuhan, tapi kami mau belajar meletakkan rasa takut kami kepada Engkau Tuhan. Kendalikan, kemudikan kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, badai ini pasti berlalu. Dan kami percaya Tuhan, di balik badai, di balik hujan, ada pelangi Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan tepati bagi setiap pribadi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami ada Tuhan. Saat ini kami sedang menghadapi pergumulan apapun Tuhan. Ajar kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Meletakkan rasa takut kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan kemudi kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.